Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ratul Faiza dengan NIM 3211135 ingin mempresentasikan tentang review jurnal mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan judul Penelitian Empiris, Ketepatan Waktu Laporan Audit Jurnal Sinta 2. Identitas jurnal, judul Penelitian Empiris, Ketepatan Waktu Laporan Audit, penulis ada Erikson Sitorus, volume dan halaman volume 25 nomor 1 bulan Mei 2023, halaman 39 sampai 53, nama jurnal akuntansi keuangan. Latar belakang, ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan laporan audit merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan harga saham suatu perusahaan. Selain itu, nilai perusahaan juga erat kaitannya dengan laporan audit yang berimplementasi pada laporan keuangan yang tepat waktu. Penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa ketepatan waktu laporan audit menjadi perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini berdampak pada peningkatan tuntunan untuk mengaudit laporan keuangan secara efektif dan efisien. Selain itu, hanya 4 dari 23 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Menurut laporan audit sebelumnya, investasi langsung di Indonesia menguat sepanjang tahun 2021. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu laporan audit diperkirakan lebih variatif dan beragam. Secara garis besar, laporan audit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dari perusahaan dan auditor. Kedua faktor tersebut mungkin menjelaskan insentif untuk menunda dan mempercepat laporan audit. Faktor perusahaan penting untuk dicermati karena pengaruh audit perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan waktu laporan audit secara langsung. Sementara itu, pemahaman mengenai determinan terkait laporan audit dapat dicermati melalui auditor eksternal. Landasan teori agensi, teori keagenan menjelaskan tentang kontrak antara prinsipal dan agen, yaitu teori yang menjelaskan bahwa agen diberikan wewenang untuk bertindak atau mengambil keputusan atas nama prinsipal. Teori persinyalan, teori signaling menghubungkan perusahaan dan pemegang saham. Sinyal merupakan langkah yang dilakukan suatu perusahaan untuk mempengaruhi pemegang saham. Tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal yang diberikan berupa informasi kinerja yang telah dilakukan manajemen untuk mewujudkan harapan pemilik perusahaan. Negosiasi manajemen auditor klien teori menjelaskan bahwa hubungan reaktif menyebabkan terhambatnya proses audit yang dilakukan sehingga tujuan audit tepat waktu tidak dapat dipenuhi. Ketepatan waktu laporan audit. Ketepatan waktu laporan audit mempunyai hubungan yang erat dengan laporan keuangan perusahaan. Ketepatan waktu laporan dapat ditentukan oleh seberapa cepat proses audit dilakukan. Tenggat waktu yang ditentukan oleh proses audit dapat berdampak pada kualitas informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, ketepatan waktu penyampaian laporan audit perlu diperhatikan lebih cermat. Metode penelitian. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Objek penelitian adalah 115 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik proportive sampling. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan sesuai dengan tiap proxy dari variabel dependen. Proxy pertama yang memodalkan audit delay memiliki sampel akhir sebanyak 551 dengan 24 outlier. Selanjutnya pada pemodelan proxy kedua dan ketiga periode interim dan total terdapat 547 dengan jumlah outlier sebanyak 28. Pengertian operasional dan pengukuran variabel. Variabel tak bebas. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu laporan audit yang diproksi dengan audit delay, periode interim dan total periode. Audit delay diukur dengan logaritma jumlah antara tanggal penutupan buku dan tanggal tanda tangan auditor atas laporan audit atas laporan keuangan. Hasil dari perbedaan kedua tanggal tersebut menjadi indikasi adanya keterlambatan laporan audit. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian ini terdiri dari faktor perusahaan dan auditor. Variabel-variabel tersebut adalah kompleksitas, misi audit, opini audit, regulasi kantor audit, ukuran perusahaan, ekuitas utang, laba dan konsentrasi kepemilikan. Penjelasan lebih. Yang ketiga, variabel kontrol. Perubahan audit tambahan ditambahkan secara variabel kontrol. Variabel ini diukur dengan variabel damai. Variabel damai akan diberikan kode 1 jika terjadi pergantian auditor pada perusahaan dan diberikan kode 0 jika tidak terdapat pergantian auditor pada perusahaan.
Teknik analisis data, metode analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi panel. Uji statistik pada penelitian ini dilakukan melalui dua statistik. Program PSS digunakan khusus untuk statistik deskripsi. Hasil pembahasan yang pertama, pengaruh kompleksitas misi audit terhadap audit. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, kompleksitas misi audit berpengaruh signifikan terdapat audit delay pada tingkat signifikan 5% dengan pengaruh negatif. Hal ini menunjukkan hubungan yang berlawanan antara tingkat kompleksitas dan penundaan. Hasil signifikan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompleksitas misi audit, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya audit delay. Karena seluruhnya sampel merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di PII, maka auditor akan menggunakan strategi terbaik dalam mengaudit perusahaan tersebut, terlepas dari tingkat kesulitan audit itu sendiri. Yang kedua, pengaudit opini audit terhadap laporan audit ketepatan waktu. Ketika model regresi menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan audit, perusahaan yang diaudit perlu meninjau temuan audit dalam pertemuan dengan auditor. Temuan tersebut diterima baik oleh pihak perusahaan dan segera ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan. Dengan demikian, apapun jenis opini yang diberikan auditor, perusahaan tetap menerbitkan laporan keuangan tepat waktu. Pengaruh reputasi kantor terhadap audit ketepatan waktu laporan. Reputasi KAP internasional tidak dipengaruhi signifikan terdapat audit delay, periode interim, dan total periode, yang menyatakan bahwa reputasi kantor audit tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan audit ketetapan waktu. Reputasi suatu kantor audit yang mempunyai kemampuan audit yang mumpuni tidak mampu mempengaruhi lamanya audit yang dilakukan terhadap perusahaan tersebut. Dengan demikian, salah satu analis yang mendasari hal tersebut adalah lamanya proses audit lebih dipengaruhi oleh faktor bawaan perusahaan dibandingkan perusahaan audit itu sendiri. Yang keempat, pengaruh ukuran perusahaan terhadap laporan audit ketepatan waktu. Menunjukkan pada tabel hasil regresi, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap proses audit saja, melainkan ketepatan waktu laporan audit. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar umumnya mempunyai ekspektasi dari para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Ekspektasi ini merupakan tekanan tidak langsung terhadap perusahaan agar manajemen perusahaan cenderung mempercepat penerbitan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan besar juga mempunyai pengendalian internal yang baik dan integrasi. Berdasarkan kedua faktor tersebut, proses audit dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Yang kelima, pengaruh debt equity terhadap laporan ketepatan waktu. Debt equity berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan audit, yaitu untuk produksi, audit, delay, dan periode interim. Hasil penelitian pengaruh kedua variabel tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa utang ekuitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Teori signaling menjelaskan bahwa suatu informasi dapat memberikan arti tertentu bagi pemangku kepentingan. Dalam hal ini, tinggi rendahnya proporsi utang ekuitas dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda tergantung penerima informasinya. Yang keenam, pengaruh laba terhadap ketepatan waktu laporan audit. Hasil regresi menunjukkan bahwa laba berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu audit laporan. Hasil penelitian berpengaruh variabel ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa laba berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Selanjutnya, dengan teori signaling, laba secara implisit menandakan berita yang bisa baik atau buruknya tergantung hasil yang dilaporkan perusahaan yang diterima oleh pemangku kepentingan perusahaan. Untuk yang ketujuh yaitu pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap audit ketepatan waktu. Hasil penelitian mengenai pengaruh kedua variabel tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan mempunyai berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan audit. Konsentrasi kepemilikan yang berpusat pada mayoritas kecenderungan memberikan keseluruhan dalam mengatur tindakan pengelolaan. 8. Analisis tambahan model ketepatan waktu laporan audit. Dampak penundaan dapat diperiksa berdasarkan proxy laporan audit dari audit delay, periode interim, dan total periode. Periode audit delay merupakan penyebab keterlambatan yang paling dominan dengan total 3 faktor yaitu kompleksitas, misi audit, debt equity, dan profit. Tingkat kecocokan model ini dilihat dari R2 juga menetapkan prestasi tertinggi di antara proxy lainnya. Dengan kata lain, seperti temuan penelitian mengenai topik ini, proses audit merupakan penyebab utama penundaan dibandingkan gangguan manajemen.
Kesimpulan, penelitian ini mengukur dan menganalisis pengaruh variabel determinan terhadap ketepatan waktu laporan audit yang merupakan variabel dependen, kompleksitas misi audit, opini audit, reputasi KAP merupakan ukuran perusahaan, ekuitas utang, laba, dan konsentrasi kepemilikan merupakan variabel independen penelitian. Sedangkan perubahan audit merupakan variabel kontrol dalam penelitian empiris ini. Sampel penelitiannya adalah perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi sektor manufaktur yang terdata di Pesek Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Penelitian ini menganalisis berbagai aspek yang dapat menyebabkan variasi pelaporan audit dan berikut hasil analisis agresinya.